Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. MotoGP 2026 belum mulai. Marc Marquez sudah keluarkan kalimat yang bikin sedih. MotoGP 2026 bahkan belum resmi dimulai, tetapi satu kalimat dari Marc Marquez sudah cukup membuat para penggemar terdiam. Di balik senyum dan kecepatan yang kembali ia tunjukkan, terselip keraguan yang tak biasa. Musim baru ini bukan sekedar soal mempertahankan gelar bersama Ducati Lenovo Team, melainkan juga tentang pertarungan paling sunyi, melawan tubuhnya sendiri. Ada dua wajah yang terlihat dari sosok si semut dari Cervera saat menyongsong 2026. Wajah pertama adalah sang juara bertahan yang lapar kemenangan. Wajah kedua adalah seorang atlet 33 tahun yang mulai sadar bahwa fisik tak lagi selalu bisa diajak kompromi. Di lintasan semuanya tampak menjanjikan. Pada hari terakhir tes pramusim di Chang International Circuit Buriram, Marquez menjadi pembalap Ducati tercepat dalam catatan waktu lap. Ia membukukan 1 menit 28,836 detik dan menutup sesi di posisi ketiga. Time attack dilakukan pagi hari, sementara sesi siang dipakai untuk simulasi balapan. Ritmenya nyaris identik dengan ritme saat ia memenangi GP Thailand musim lalu. "Saya bisa mulai berjuang untuk kemenangan," ucapnya penuh keyakinan. Kalimat itu terdengar seperti pernyataan klasik Marquez, penuh percaya diri, agresif, dan optimis. Namun ada konteks yang membuatnya terasa berbeda. Tes di Buriram tidak ia jalani dalam kondisi fisik sempurna. Sejak hari pertama, ia diganggu sakit perut. Bukan bahunya yang bermasalah kali ini, melainkan stamina umum yang sedikit tergerus. Meski begitu ada kelegaan tersendiri. Bahu kanannya dalam kondisi baik. Bahu itulah yang sempat menjadi momok besar setelah kecelakaan dengan Marco Bezzecchi pada GP Indonesia tahun lalu. Insiden itu memaksanya naik meja operasi lagi. Izin medis baru ia kantongi awal Januari. Dan disinilah cerita menjadi lebih dalam dari sekedar catatan waktu lap. Bahu kanan Marquez bukan sekedar bagian tubuh. Ia adalah simbol perjalanan panjang, luka, dan tekad keras kepala yang membentuk ulang kariernya. Sejak kecelakaan horor di Jerez 2020, ia menjalani 4 operasi dalam rentang 2 tahun hanya untuk mengembalikan fungsi lengan kanannya. Saat itu, ia sempat nekat kembali balapan hanya beberapa hari setelah operasi, sebuah keputusan yang nyaris mengakhiri kariernya lebih cepat. Dulu, Marquez seperti tak tersentuh. Kecelakaan besar bukan akhir cerita, melainkan pembuka bab comeback heroik. Ia jatuh, bangkit, dan menang lagi. Namun waktu mengajarkan satu hal, tubuh manusia punya batas. Kini, meski secara mental ia merasa lebih muda dari usianya, Marquez mengakui sesuatu yang tak pernah terdengar sebelumnya darinya, keraguan. Bukan usia yang membuatnya lebih sulit, tetapi cedera, katanya. "Secara mental saya merasa mudah, tapi cedera yang datang satu persatu membuat tubuh saya lebih sulit digerakkan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih." Kalimat itu sederhana, tetapi menohok. Keraguan tersebut bahkan mempengaruhi negosiasi kontraknya dengan Ducati. Pabrikan Italia itu menginginkan kontrak 2 tahun. Stabilitas adalah kunci dalam proyek jangka panjang, apalagi menjelang regulasi 2027. Namun Marquez justru meminta kontrak 1 tahun terlebih dahulu. Langkah itu penuh risiko. Jika ia memutuskan tidak melanjutkan, Ducati bisa kesulitan mencari pengganti, karena mayoritas pembalap top terikat kontrak 2 tahun untuk 2027-2028. Tapi bagi Marquez, ini bukan soal strategi tim. Ini adalah soal kejujuran pada dirinya sendiri. "Kalau saya merasa seperti sekarang, ada peningkatan kecil dengan bahu saya, dan besok meningkat lagi, saya tak masalah dengan kontrak 2 tahun. Tapi kita tidak bisa membuat keputusan dan menandatangani kontrak saat ragu." Di usia 33 tahun yang baru saja ia rayakan pada 17 Februari, Marquez memang termasuk salah satu juara dunia tertua di era MotoGP modern. Namun ia tak merasa tua. Yang ia rasakan adalah tubuh yang membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali utuh. Musim dingin kemarin terasa panjang baginya, bukan karena kalender, melainkan karena proses pemulihan yang belum sepenuhnya rampung. Setiap hari latihan bukan hanya soal meningkatkan kecepatan, tetapi juga memastikan bahu itu tidak kembali berbicara.
Setelah GP Thailand nanti ada jeda 2 minggu sebelum seri Brazil. Jeda itu bukan sekedar waktu istirahat, melainkan ruang evaluasi. Apakah tubuhnya mampu bertahan dalam tekanan balapan penuh? Apakah pemulihan berjalan konsisten? Ataukah ada sinyal lain yang harus ia dengar? Inilah sisi manusiawi dari seorang legenda. Sang juara 9 kali itu bukan lagi sekedar pembalap yang mengejar rekor. Ia adalah atlet yang belajar berdamai dengan kenyataan bahwa keberanian saja tak cukup. Tubuh harus sejalan dengan ambisi. MotoGP 2026 mungkin akan menjadi panggung gemilang lain bagi Marquez. Dengan Ducati yang kompetitif dan kecepatan yang sudah terlihat sejak tes, peluang menang sangat terbuka. Namun musim ini terasa berbeda. Ada kesadaran baru dalam setiap pernyataannya, bahwa karier bisa saja berakhir bukan karena kalah cepat, tetapi karena tubuh tak lagi mampu mengikuti. Dan justru disitulah keindahannya. Kita sedang menyaksikan bukan hanya perjuangan mempertahankan gelar, tetapi juga perjuangan mempertahankan mimpi. Setiap lap yang ia jalani kini punya makna lebih dalam. Setiap tikungan bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga ujian fisik. Optimisme dan keraguan berjalan berdampingan dalam diri Marc Marquez. Ia masih cepat, ia masih lapar, ia masih berbahaya bagi para rivalnya. Namun pertama kalinya, ia juga terdengar rapuh. MotoGP 2026 belum dimulai, tapi kisahnya sudah terasa emosional. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Ada apa dengan Marc Marquez? Kurang fokus, picu 3 kecelakaan di tes MotoGP Thailand 2026. Ada yang berbeda dari sosok Marc Marquez saat tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit Buriram, Thailand. Bukan soal kecepatannya, bukan pula tentang adaptasinya bersama Ducati Lenovo Team. Yang jadi sorotan, justru 3 kecelakaan dalam 2 hari. Sebuah catatan yang jarang melekat pada pembalap dengan reputasi dan pengalaman sebesar dirinya. Tes pramusim MotoGP Thailand yang digelar pada 21-22 Februari 2026 seharusnya menjadi ajang pemantapan setting motor dan simulasi balapan. Namun bagi Marquez, 2 hari di Buriram berubah menjadi ujian fisik sekaligus mental. Ia terjatuh 3 kali, 2 kali pada hari pertama dan sekali pada hari kedua. Meski pada akhirnya tetap mampu menembus posisi 3 besar dalam kompilasi catatan waktu. Sebuah paradoks, cepat tapi tak sepenuhnya terkendali. Hari pertama, Sabtu 21 Februari 2026, dimulai dengan mimpi buruk. Baru 20 menit sesi berjalan, Marquez sudah terjatuh di tikungan 12. Insiden itu terjadi begitu cepat, bahkan sebelum ritme benar-benar terbentuk. Belum cukup sampai di situ, jelang rehat makan siang, ia kembali terjatuh di tikungan 5. 2 crash dalam 1 hari jelas bukan gambaran ideal bagi pembalap yang dikenal presisi dan agresif ini. Meski begitu, ia beruntung tak mengalami cedera serius. Sehari berselang, Minggu 22 Februari 2026, harapan untuk menutup tes dengan lebih rapi ternyata belum terwujud. Selepas makan siang, saat menjalani lap cepat di tikungan 3, Marquez kembali kehilangan kendali. Kali ini, ia sempat dilarikan ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untungnya, hasil medis menyatakan tak ada cedera berarti. Namun 3 kecelakaan dalam 2 hari tetap menjadi alarm keras. Belakangan, melalui wawancara yang dikutip Crash.net, Marquez membeberkan penyebab utama insiden beruntun tersebut, kondisi tubuh yang tidak prima. Ia mengaku bangun pada Sabtu pagi dengan badan lemas akibat sakit perut. Sejak saat itu, ia sudah menyadari bahwa tes kali ini tidak akan berjalan mudah. Saya memulai hari dengan cara terburuk, dengan kecelakaan di tikungan terakhir pada lap kedua, di mana saya menyentuh garis putih, ungkapnya. Ia juga menyebut bahwa sejumlah pembalap lain mengeluhkan licinnya cat garis putih di lintasan. Faktor teknis memang berperan, tetapi Marquez tidak lari dari tanggung jawab. Kecelakaan kedua menurutnya murni kesalahan pribadi. Kurang konsentrasi. Fakta bahwa saya sangat kelelahan akibat masalah perut, saya tidak cukup fokus, akunya jujur. Sebuah pengakuan yang menunjukkan sisi manusiawi dari seorang juara dunia 9 kali. Di balik helm dan kecepatan 300 km per jam, ada tubuh yang bisa lelah, ada fokus yang bisa goyah. Yang menarik, kecelakaan pada hari kedua pun ia nilai serupa.
berakar dari kurangnya konsentrasi saat menjalani simulasi balapan. Dalam MotoGP, fokus adalah segalanya. Selisih sepersekian detik bisa membedakan antara lap sempurna dan terjatuh di gravel. Saat tubuh tak sepenuhnya pulih, pikiran pun tak setajam biasanya. Dan bagi pembalap dengan insting menyerang seperti Marquez, sedikit celah konsentrasi bisa berakibat fatal. Namun demikian, ada sisi positif yang tak bisa diabaikan. Di tengah kondisi fisik yang kurang ideal dan 3 kali terjatuh, Marquez tetap mencatatkan waktu tercepat ketiga dalam kombinasi 2 hari tes. Artinya dari sisi performa motor dan feeling terhadap Desmosedici, semuanya berada di jalur yang benar. Ia bahkan mengaku sangat puas dengan sensasi motornya sepanjang sesi pagi. 3 kecelakaan yang saya alami akhir pekan ini disebabkan kurangnya konsentrasi, tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa ketika tidak sepenuhnya fokus, dirinya cenderung melampaui batas performa. Masalahnya, saya punya insting untuk ngebut, dan ketika saya sepenuhnya fokus, saya dapat mengendalikannya. Jika tidak, kecepatan bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan. Pernyataan itu seperti merangkum karakter Marquez selama ini. Ia adalah pembalap dengan naluri menyerang yang luar biasa. Sejak debutnya di kelas utama, gaya balapnya dikenal agresif, penuh risiko, dan kerap menari di batas limit. Gaya inilah yang membawanya meraih gelar demi gelar, namun juga tak jarang menyeretnya ke gravel trap. Di Buriram, kita melihat kombinasi unik, motor kompetitif, pembalap cepat, tetapi tubuh yang tak sepenuhnya mendukung. Alih-alih memaksakan diri, Marquez akhirnya memilih mengakhiri tes lebih awal demi pemulihan. Keputusan ini menunjukkan kedewasaan. Musim 2026 masih panjang, dan satu tes pramusim tak sebanding dengan risiko cedera yang bisa mengganggu sepanjang tahun. 3 kecelakaan dalam 2 hari mungkin memunculkan tanda tanya. Ada apa dengan Marc Marquez? Namun jawabannya ternyata sederhana. Bukan krisis adaptasi, bukan masalah teknis besar, melainkan kondisi fisik yang mempengaruhi fokus. Dalam olahraga secepat dan seintens MotoGP, detail sekecil apapun bisa berdampak besar. Kini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana responsnya saat seri pembuka benar-benar dimulai. Jika dalam kondisi kurang fit saja ia mampu menembus 3 besar catatan waktu, maka dalam keadaan prima, Marquez jelas akan kembali menjadi ancaman serius bagi rival-rivalnya. Buriram mungkin menghadirkan drama kecil di pramusim, tetapi bisa jadi itu hanya pengingat bahwa bahkan legenda pun tetap manusia. Dan ketika tubuhnya kembali bugar serta fokusnya utuh, insting ngebut Marc Marquez hampir pasti akan kembali menemukan kendali terbaiknya. For everything that I have, you only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. 3 rekor fantastis yang mengintai Marc Marquez di MotoGP 2026. Saatnya melampaui Valentino Rossi. Musim 2026 bisa menjadi panggung bersejarah bagi Marc Marquez. Setelah bangkit dari cedera panjang dan membuktikan diri masih menjadi pembalap paling ditakuti di lintasan, The Baby Alien kini berdiri di ambang tinta emas baru dalam sejarah MotoGP. Gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier yang diraih pada 2025 bukan sekadar comeback manis. Itu adalah pernyataan tegas bahwa Marquez belum selesai. Dengan 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint race musim lalu, Marquez kembali ke habitat aslinya, perburuan rekor. Saat ini, ia telah mengoleksi 73 kemenangan dan 126 podium dari 207 start di kelas MotoGP. Statistik itu saja sudah mencerminkan kehebatan luar biasa. Namun, 2026 membuka peluang yang jauh lebih besar. Bahkan bisa membuatnya melampaui legenda seperti Valentino Rossi. Berikut 3 rekor yang berpotensi dipecahkan Marquez pada MotoGP 2026. 1. Menyamai Agustini dan melampaui Rossi dalam total gelar dunia. Rekor gelar juara dunia kelas Premier masih dipegang oleh legenda Italia, Giacomo Agostini, dengan 8 titel. Sementara itu, dalam total gelar di semua kategori, Agostini mengoleksi 15 gelar, angka yang tampak seperti tembok mustahil untuk ditembus. Saat ini, Marquez telah mengantongi 7 gelar dunia di kelas MotoGP dan 9 gelar dunia di semua kategori. Ia berdiri sejajar dengan Rossi dalam hal gelar di kelas Premier.
Jika berhasil menjadi juara dunia lagi pada 2026, Marquez akan mengoleksi 8 gelar MotoGP, menyamai Agustini. Namun, yang lebih mencuri perhatian adalah total gelar di semua kelas. Jika kembali menjadi kampiun, itu akan menjadi gelar ke-10 sepanjang kariernya. Artinya, Marquez resmi melampaui raihan 9 gelar milik Rossi. Dalam konteks sejarah modern MotoGP, pencapaian ini akan sangat monumental. Bukan hanya soal angka, tetapi juga simbol era. Rossi adalah ikon global dengan pengaruh lintas generasi. Melampaui total gelarnya akan menjadi pernyataan bahwa Marquez tak sekedar hebat, ia adalah standar baru. 2. Menggulingkan Rossi sebagai raja kemenangan MotoGP. Rekor kemenangan terbanyak di kelas MotoGP masih menjadi milik Rossi dengan 89 kemenangan. Angka itu telah lama dianggap sebagai salah satu pencapaian paling sulit untuk dikejar. Marquez sendiri saat ini mengoleksi 73 kemenangan, artinya ia membutuhkan setidaknya 17 kemenangan tambahan untuk melewati rekor tersebut. Tantangan besar, tentu saja, namun bukan hal mustahil. Musim 2026 akan terdiri dari 22 seri. Dengan format sprint race dan balapan utama yang semakin kompetitif, peluang kemenangan memang terbuka, tetapi juga penuh tekanan. Untuk meraih 17 kemenangan dalam satu musim, Marquez harus tampil hampir tanpa celah. Dominasi seperti musim 2019 bisa menjadi referensi. Saat itu, ia begitu superior hingga rival seperti Jorge Lorenzo maupun Andrea Dovizioso kesulitan menandingi konsistensinya. Jika 2026 menjadi musim dominasi penuh, bukan hanya rekor Rossi yang terancam, tetapi juga narasi sejarah MotoGP modern akan berubah drastis. 3. Mengukir sejarah baru bersama Ducati. Kisah Marquez bersama Ducati juga menarik untuk disimak. Setelah bergabung dan langsung kompetitif, ia kini menjadi simbol kebangkitan pabrikan Italia tersebut. Namun, masih ada satu rekor internal yang mengintai. Rekor kemenangan terbanyak bersama Ducati di kelas MotoGP saat ini dipegang oleh Francesco Bagnaia dengan 31 kemenangan. Marquez sendiri baru mencatatkan 14 kemenangan bersama motor Ducati, termasuk 3 saat membela Gresini Racing pada 2024. Untuk melampaui Bagnaia, Marquez membutuhkan 18 kemenangan tambahan musim depan. Jumlah yang sangat ambisius. Jika target itu terasa terlalu berat, ia masih berpeluang menyalip Casey Stoner yang mengoleksi 23 kemenangan bersama Ducati. Melihat performanya musim lalu, Marquez tampak semakin menyatu dengan Desmo Sedici. Ia tak hanya cepat di tikungan, tetapi juga cerdas membaca strategi balapan. Jika adaptasi ini terus berkembang, bukan tak mungkin Ducati akan memiliki raja baru dalam sejarahnya. MotoGP 2026 bukan sekadar musim baru. Ini adalah persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada warisan Agustini dan Rossi yang seolah tak tergoyahkan. Di sisi lain, ada Marquez, pembalap dengan mental baja dan naluri pemburu. Jika ia berhasil menyamai 8 gelar kelas Premier, melampaui total gelar Rossi dan mendekati atau bahkan melewati rekor kemenangan terbanyak, maka perdebatan siapa yang terhebat sepanjang masa akan kembali memanas. Marquez sudah membuktikan bahwa cedera panjang tak mampu menghentikannya. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Apakah ia siap menaklukkan sejarah? Jawabannya akan terungkap di lintasan pada MotoGP 2026. Dan jika semua berjalan sesuai skenario impian, dunia mungkin akan menyaksikan momen ketika The Baby Alien resmi berdiri di puncak tertinggi, lebih tinggi dari para legenda sebelumnya. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.